Mas Wowi ini sopo toh Mas? Jadi kalau ditanya siapa Bosman gitu ya, saya adalah emang sengaja mengacurkan bangsa Indonesia. Jadi by all means Malaysia ini memang sedikit nakal. Mas Wowi, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Bosman yang sontoloyo. Ini ngetop banget, tapi mungkin anak-anak muda nih khususnya yang penontonku mungkin pengen kenal sih. Mas Wowi ini sopo toh Mas? Saya itu singa tua yang luka. Kemudian daripada merusak, ya saya menulis. Kebetulan hobi saya adalah menulis dan saya adalah amateur writer kali ya. Amateur writer itu bukan karena komersial, tetapi karena setiap hari saya punya diary. Zaman dulu saya punya diary. Jadi sekarang sejak 2011 diary-nya saya pindahin ke Facebook. Cuman nama peristiwanya saya sadurkan supaya saya ada memori sedikit gitu ya. Nah saya heran kenapa buku harian saya dibaca orang, itu aja yang saya heran gitu. Jadi kalau ditanya siapa Bosman gitu ya, saya adalah amateur writer. Gokil, amateur writer tapi bisa memprediksi masa depan. By data, tapi always by data ya. Mas Wowi katanya pernah mewawancarai 400 teroris. Sebutin 5 tersangka teroris yang susah ketebak gitu. Jadi dari 2009 sampai 2013 saya memang aktif sekali di dalam membantu negara karena saya merasa terorisme itu adalah act of war, atau terorisme itu adalah tindakan perang yang terkecil. Jadi perang sel, dan dia menggunakan aksi teror atau menakut-nakuti. Tujuannya kalau di negara berkembang seperti Indonesia berbeda dengan sebuah aksi teror di negara maju seperti misalnya di Jepang itu. Kalau di sebuah negara maju, aksi teror dipakai untuk merubah kebijakan. Kalau di negara berkembang seperti di Indonesia adalah merubah pemerintahan. Jadi saya pikir ujung-ujungnya pasti memecah NKRI, dan darah merah kita langsung keluar kalau teroris ini arahnya merubah NKRI gitu ya. Know-how saya adalah bagaimana mengetahui pola pikir mereka kemana, patternnya. Saya interviewnya interview biasa, mereka bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari interview. Bukan sekedar bukan collect data, bahkan kita ada cara untuk bertanya. Yang menarik adalah seorang Malaysia, agen dari Inggris yang namanya Nurdin M. Top, emang sengaja mengacurkan bangsa Indonesia. Jadi by all means Malaysia ini memang sedikit nakal. Kita disusupi dengan Nurdin M. Top, dan dia punya kemampuan linguistik pattern yang sangat luar biasa. Beberapa kali dokumen saya menyaksikan, dia dalam kurang dari 5 menit bisa membuat orang teriak Toto Allahu Akbar dan berani jihad. Bener-bener cara pengerubah itunya, dan itu menggunakan dengan waking hypnosis, alias dia tidak mempelai orang yang tutup mata tidur gitu ya, seperti yang di komersial itu. Dia nggak kayak uya-uya ya. Dan itu kelihatan masih rendah memang ilmunya yang menggunakan tidur itu hipnosis. Tapi waking hypnosis itu benar-benar sadar, mata terbuka, kesadaran penuh, dan dia menggunakan linguistik pattern yang sangat luar biasa. Polanya saya pelajari, saya bilang gila nih orang, 5 menit aja anak. Waktu itu saya lihat ada videonya di Cirebon, 2 anak, cewek 1, cowok 1 dipanggil ngomong tentang jihad, Toto Allahu Akbar, dan bersiap mati untuk doktrin yang ditaruh oleh Nurdin M. Top. Saya bilang gila nih kalau didiemin gitu ya. Nah, tapi ya bersyukurnya bahwa dia udah selesai, chapter itu udah selesai, dan selama 5 tahun itu pengalaman menarik buat saya, berkontribusi sedikit. Bukan saya adalah bagian dari lembaga tertentu, tapi ini adalah berkontribusi sedikit bagaimana supaya terorisme yang mengatasnamakan agama, yang mau mecah belah NKRI sekarang bisa dikatakan sudah selesai. Tapi yang jelas yang menjadi pahlawan menurut saya adalah Pak Tito Karnavian, orang-orang yang di dunia kepolisian saat ini, yang dialah actionnya ya. Kalau saya kan cuma polanya atau patternnya atau mindsetnya saja yang saya pelajari. Mudah-mudahan menjawab apa sedikit. Yes, aduh, saya nanya saya yang merinding. Nah, Mas Wowi, pertanyaan ketiga kan, Mas Wowi pernah bilang nih, orang-orang harus paham cara dunia ini bekerja. Bisa nggak sih Pak di-share poin terpenting, minimal kita sebagai orang awam tuh harus ngerti apa sih maksudnya gitu, dunia ini bekerja tuh seperti apa gitu. How the world work, bahasa Inggris susah bener ya. How the world work. Yeah. Gitu. Jadi tidak pernah berubah sejak tahun 45. Jadi sebelum tahun 45 dunia ini bergeser jauh, tapi setelah tahun 45 ke sini dunia ini tidak bergeser jauh. Setelah Long Telegram, ada sebuah buku yang menarik yang ditulis George Kennan, di mana dia adalah menaruh foreign policy yang diatur adalah Eropa adalah negara produsen, Amerika negara produsen, kemudian Timur Tengah adalah negara energi, kemudian Afrika adalah bahan bakunya Timur Tengah, Amerika Latin adalah bahan bakunya Amerika, kemudian Asia seperti Indonesia, Asia Tenggara, India, dan
China adalah market. Kalau market itu tidak boleh miskin, tidak boleh kaya, gitu ya. Nah, kalau negara produsen harus kaya, negara sumber bahan alam tidak boleh kaya. Bahkan harus lebih miskin daripada negara market gitu ya. Itu memang disetel seperti itu. Suatu hari di tahun 80-an, 90-an di mana musuh Amerika adalah Soviet, zaman presidennya adalah Ronald Reagan. Mereka fokus di Timur Tengah karena energi, dan tahun 91 Soviet rata tanah. Fokus mereka terhadap energi itu lupa bahwa ternyata China membangun manufaktur. Dan China membangun manufaktur itu bukan sendirian, dia dengan geng globalis dalam tanda petik ini ya. Tahun 80-an itu masuk ke China hanya sebagai labor murah, China membangun produksi. Nah, begitu China 20 tahun kemudian, dunia shock di tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing. Di situ dunia shock karena China mendadak menjadi negara produsen, dan Amerika udah telat, realize-nya, sadarnya sudah telat gitu. Ternyata Cina udah merubah dirinya menjadi negara produsen gitu. Kalau dia negara produsen, maka dia harus punya satu market, dua sumber bahan baku. Cina itu bahan bakunya dari nggak usah dijawab gitu ya. Dan negara yang jadi bahan baku itu harus miskin. Dan negara yang jadi pasarnya dia, yaitu Amerika dan Eropa, tidak boleh kaya, tidak boleh miskin. Itu disetel sama Cina sekarang. Jadi kalau pemerintah tidak paham how the work, bener nggak? Ya kayak sekarang ini kita kayak kikuk mau dagang apa salah semua, pertanian tidak bisa independen, pupuk aja impor dan lain sebagainya karena nggak ngerti gitu ya. Nah, kita coba mengingatkan bahwa kalau sebagai Anda pengelola negara tapi nggak ngerti how the work, ya seperti sekarang berantakan. Nah, ini kita buka makanya. Mas Wowi, ini kan kalau orang awam nih ngelihat propaganda di dunia ini kan ya bisa jadi hoax gitu ya. Sebenarnya propaganda itu rumornya tuh ada nggak sih yang kayaknya nggak mungkin gitu, tapi it's real gitu. Propaganda itu ilmu makrifat, ilmu tertinggi dari strategi mempengaruhi orang lain. Jadi yang paling rendah namanya agitasi. Agitasi itu adalah mengajak, provokasi mengajak dan bergerak. Propaganda adalah changing mindset. Jadi ini semua bertahap. Mengajak dulu, mengajak dan bergerak, kemudian changing mindset. Propaganda itu bukan sekedar informasi satu aja, itu masih agitasi namanya. Propaganda itu changing mindset. Misalnya kita ingin Indonesia ini negaranya khilafah gitu. Ini contoh saja. Mereka punya cara melakukan agitasi, provokasi supaya nanti oh iya ya, kita harus merubah menjadi khilafah. Itu contoh propaganda. Namanya changing mindset. Jadi kalau sepotong-sepotong nggak bisa dibilang itu propaganda. Jadi harus hati-hati, sepotong-sepotong ini bagian dari pasal-pasalnya ini. Counter propagandanya pun kita udah harus siap. Gitu, ada counter propaganda. Oh, ini bagian dari propaganda, bagian dari agitasi, bagian dari provokasi, bagian dari kita harus ada counternya. Saat ini dunia intelijen harusnya punya divisi itu. Mudah-mudahan sadar. Karena sadar itu dalam artian karena ilmu ini bergeser terus, ilmu komunikasi massa ini bergeser terus. Dulu adalah menggunakan koran, dulu menggunakan TV, dulu menggunakan radio, sekarang menggunakan apapun. Jadi sekarang ini perangnya bukan battle ground, bukan perang ground, tapi battle space. Nah, kemampuan battle space kita ini, perang di udara tadi, bukan satelitnya, bukan sekedar internetnya, bukan sekedar sosmednya, tapi kontennya ini benar-benar tidak sesederhana yang seperti kita bayangkan. Nah, di sana dokter-dokter semua, iya kan, bukannya seseorang yang ilmu pengetahuan psikologinya nggak mateng gitu. Jadi saya pikir banyak yang harus kita pelajari. Jadi sekali lagi anak-anak muda yang di bawah 40 tahun yang saya bilang nanti 4 tahun lagi berkuasa itu kesempatan Anda belajar, karena yang tua-tua nggak mungkin belajar kan. Terlambat. Kalau sekarang yang lagi Mas Wowi dalemin, khususnya di Indonesia ini lagi ada propaganda apa sih? Saat ini yang saya lihat kita terjadi pelemahan di dalam memahami namanya sovereignty atau kedaulatan. Ekonomi kita tidak berdaulat, finance kita tidak berdaulat, bahkan sumber daya alam kita tidak berdaulat. Bisa diambil contoh gini, kita udah dikadali sama Freeport. Dikadali Freeport tuh gini, Grasberg itu adalah tambang tembaga. Kita cuma dapat koper konsentrat. Setelah diproses jadi konsentrat, dikirim anoda slime, dikirim tadi, dan kita tidak mendapatkan benefit koper konsentrat. Apa itu benefit? Begitu dia masuk ke smelter, maka outputnya adalah gold,
100 ton per tahun, platinum 50 ton, dan ada uranium dari rare earth. Kita tidak mendapatkan benefit tersebut. Jadi kita cuma dibayar pajaknya hanya koper, tembaga gitu ya. Oke, kebodohan 40 tahun, udahlah biar dulu mbah-mbah yang kita mungkin udah dapat benefit ya wes, kita kan orang Jawa dididik mikul dhuwur mendem jero ya. Ya sudah, kita mikul dhuwur, oke gitu. Tapi kalau sekarang lupanya ada undang-undang yang nikel. Jadi nikelnya 25%, ini lucu. Begitu dia tambang, nikelnya 25%, nggak boleh 40. Karena kalau maksudnya kemurnian nikelnya ya 25. Yang kita harusnya adalah kemurnian nikelnya 99,9. Tapi kalau 99,9 maka banyak yang dibuang. Dia nggak mau, dia maunya 20% aja. Kenapa? Karena 20% itu ada dua benda yang dia incer. Satu feronya, dua litiumnya. Jadi waktu dibayar, hanya dibayar nikelnya saja. Litiumnya sama feronikelnya sama nikel lateritnya itu gratis. Nah, kemudian isu terakhir adalah tin atau timah yang katanya mau digitukan sama. Tapi sama Cina apa yang dilakukan? Kadar tinnya harus 25% karena di 70% itu masih ada yang namanya thorium, masih ada yang namanya osmium buat laras senjata. Dan kita cuma dibayar tin timahnya doang gitu ya. Nah, kok masih goblok sih gitu ya, cuman kita ngingetin aja gitu. Yang Mbok sekarang sudah sekian lama, ya kalau mau dibayar namanya konten dari mineral tadi yang dibayar. Litiumnya berapa, osmiumnya berapa, thoriumnya berapa, rare earth-nya. Jangan cuman dibayar pokoknya dan nilainya paling murah. Jadi koper tuh paling murah, nikel tuh paling murah, timah juga paling murah, stannum ya bahasa kimianya, SN biar pada inget ini. Pasti pada lupa pelajaran SMA dulu ya, waktu SMA dulu kalau fisika tuh saya inget ada hari libur nanti kita rebus kubis Prancis HEL gitu ya, pada lupa kan pasti kan gitu ya. Nah kita sekedar ngingetin bahwa pelajaran itu penting karena biar nggak dibodoh-bodohin. Biar nggak dibodoh-bodohin. Yang kedua adalah kenapa Indonesia tadi yang jadi marketnya Cina tadi. Karena Tuhan itu sudah baik banget sama bangsa Indonesia aja yang terlalu terpesona dengan bangsa lain. Saya selalu berkali-kali cerita, bayangin ini ada bola dari plastik, transparan, kemudian bola itu kita kasih glitter, bola itu diputer. Glitter itu akan ada di lingkaran tadi. Dunia ini yang sudah miliar tahun muter itu mineralnya ada di sabuknya. Karena itu Nusantara dengan hampir sekian panjang wilayah itu menghasilkan seluruh mineral itu. Jadi 130 unsur mineral yang ada di tabel periodik itu ada semua di Indonesia. Dari mulai rare earth, tanah jarang, segala macam. Dan ini adalah hanya ada di Indonesia loh, gitu. Kenapa kita masih terpesona sama bangsa lain? Ini aja digarap. Kalau kita mau berdaulat, kita buat aja namanya metal road gitu atau mineral road gitu ya. Dulu kan ada spice road misalnya gitu, jalan rempah ya, kita jalan mineral karena kita the only country yang punya itu semua di dunia ini. Itu yang membuat generasi nanti ya, yang 4 tahun lagi berkuasa tadi, ambil itunya Jo, gitu ya. Jangan lu pikirin yang tua-tua ini. Iya. Nah, Mas Bobi, coba Mas Bobi, ada nggak konspirasi yang paling serem dan berhasil sepanjang sejarah? Menurut saya adalah diambilnya emas Indonesia sebelum Pak Karno dikudeta, dan itu gerakannya cantik sekali sehingga depository emas kita lepas hampir 1000 ton gitu ya. Cakep sekali skenarionya dan itu bisa dibuktikan one of the best. Nah, ini kita ngomongin yang anget-anget nih. Kemarin nih kayaknya Pak Bos lagi marah-marah sama menterinya nih, ya kan? Gimana Mas Wowi menanggapi statement Presiden kemarin yang kayaknya bakal ada reshuffle kabinetnya, gimana? Kalau saya lihat tujuannya Pak Presiden adalah mengingatkan, jadi early warning untuk semuanya bergerak. Tapi kalau kapabilitas dan kapasitasnya memang tidak ada, menurut saya dalam 2-3 bulan ke depan benar-benar diganti secara fisik. Saran saya, karena ini bukan biasa saja, ini udah extraordinary, jadi udah bukan extraordinary lagi, udah extraordinary karena economic at war. Di dalam economic at war itu hampir no law, nggak ada hukum. Hukumnya adalah survival of the nation, hukumnya. Jadi gimana bangsa ini supaya survive. Jadi jangan, survive-nya harus cara kayak gini, nah itu lagi normal. Sekarang nggak peduli cara, yang penting bangsa ini survive, intact, utuh, dan cepat. Yang diganti saran saya adalah semuanya. Semuanya, bedol desa ya? Bedol desa. Semuanya bongkar ya? Benar. Nah, kalau menurut Mas Wowi, 5 negara yang punya sistem pemerintahan paling oke? Saat ini menurut saya negara yang paling oke adalah Cina. Karena struktur Cina adalah single party, partainya satu,
yaitu PKC, Partai Komunis Cina, dan di dunia ini ada 7 negara yang single party, salah satunya Meksiko. Jadi dengan adanya single party, mereka bisa orang yang menjadi pemimpin itu benar-benar orang yang memang bukan 5 tahunan, memang punya karir dari bawah ke atasnya baik. Jadi bukan komunisnya sekali lagi ya, yang itunya ya. Jangan salah persepsi ya. Diartikan. Karena yang single party country. Jadi saya berharap suatu hari Indonesia akan mengadopsi itu revolusi lagi, bener nggak? Sekarang kebanyakan ya. Sekarang terlalu banyak gitu ya. Karena 2-3 pun akan terus seperti Amerika, tapi seperti Meksiko kita tahu dia single party country. Itu saya usulkan one of the best solusi adalah single party country, di mana mereka mau yang menjadi abdi negara, mau jadi public servant, memang berkarir dari bawah gitu ya. Dan jadi antara country dengan party atau partai menjadi satu. Itu tadi baru Cina tuh. Ya pokoknya yang single party country ya. Kita googling bareng-bareng. Iya. Nah itu, makanya jangan apa-apa lengkap. Nah, ya benar. Teman-teman biar belajar ke Wikipedia, bener nggak? Bener. Nah, pertanyaan terakhir. 5 figur paling cocok sebagai pemimpin Indonesia versi Mas Wowi. Jadi satu yang di 2024 saya harapkan adalah satu muda. Anak-anak muda ya? Iya, muda kalau bisa milenial. Milenial artinya tidak lebih 44 tahun. Yang kedua adalah dia nasionalis, jadi bukan globalis. Ketiga dia harus religius, gitu ya. Terus dia percaya pada pluralisme, perbedaan, dan sangat toleran. Jadi ya, kalau ada di dalam satu figur, dia adalah figur yang paling cocok memimpin negara ini. Mantap. Mas Wowi, thank you banget waktunya, sukses. Pokoknya kita tunggu nanti ocehan-ocehan dari Mr. Bossman, ya kan, yang selalu kontroversi tapi menarik untuk diikuti. Sekali lagi thank you buat waktunya di Kuy Entertainment. Thank you.